Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan 4 orang. Saya Vito Aditya. Saya Naufal Tazaki. Saya Rizky Wahisa Putra. Saya Miftahul Rizky. Dan di video kali ini kita akan mempresentasikan terkait aplikasi untuk membuat login logo sederhana untuk pelajaran pemrograman web 2. Oke, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian HTML di dashboard destinasi wisata Indonesia yang telah kami buat di aplikasi destinasi wisata. Kemudian ini di bagian div class main content. Nah, div class main content ini untuk membuat navbar, hasilnya di sini di selamat datang navbar. Kemudian eh, nah di semua div start grid dan yang sampai start label di semua div ini dia untuk membuat statistik card. Nah, di sini ada destinasi populer. Nah, destinasi populer ini di bagian ini di sampai div class destination description ini dia untuk mengisikan tampilan seperti aplikasi yang telah kami buat. Di sini ada Pantai Kuta, Candi Borobudur, dan Raja Ampat. Kemudian ke bawah lagi, nah di sini ada foto-foto yang diambil dari Google dan kemudian ada destinasi wisata. Nah, destinasi wisata ini sama seperti destinasi populer. Coba kita lihat di bagian destinasi wisata. Nah, di sini di bagian destinasi wisata dia ada Gunung Bromo, Danau Toba, dan Pulau Komodo. Lanjut ke bagian kuliner khas Indonesia. Coba kita lihat di bagian kuliner. Nah, di sini di bagian kuliner dia ada rendang, sate, dan nasi goreng. Dan ini untuk di bagian kemudian di bagian budaya Indonesia. Nah, seperti yang di populer seperti di destinasi populer, sama halnya dengan di budaya Indonesia. Jadi dia untuk menampilkan gambar yang telah dibuat. Dan di sini budaya Indonesia ada wayang kulit, batik, dan gamelan. Dan ini sama di bagian batik dengan gamelan ini dia memakai div class destination card sama. Dan kemudian lanjut No, no, no. Mas Afrika malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan teman saya pada bagian PHP. Yang pertama, di sini ada session start. Di sini berfungsi untuk melanjutkan atau memulai session PHP. Lalu untuk include koneksi PHP ini berfungsi untuk menyambungkan login PHP ke koneksi PHP pada bagian database. Lalu untuk if request method post ini
berfungsi untuk mengecek apakah Anda mengirimkan data yang dikirim melalui metode POS ini dan mengambil username dan password. Lalu untuk bagian if result numRows ini berfungsi bahwa jika pengguna ditemukan dalam database numrow ini, maka program akan memverifikasi apakah password yang dimasukkan sesuai. Jika password cocok menggunakan password verify ini, maka maka sesi username di set dan pengguna langsung diarahkan ke dalam isi PHP. Dan jika tidak cocok, program akan menampilkan pesan password salah. Jika username tidak ditemukan, maka akan muncul username tidak ditemukan. Sekarang kita coba. Di sini password saya salah, Kak. Di sini password salah. Nah, di sini muncul username tidak ditemukan dan bagaimana kita agar memunculkan username ditemukan dengan cara registrasi. Lalu lanjut pada isi PHP. Pada bagian ini, current page insert ini berfungsi untuk inisialisasi dashboard. Agar pada bagian dashboard ini bisa masuk pada bagian destinasi wisata, kuliner, budaya, dan pengaturan. Dan cara menghubungkannya dengan menggunakan else-if, current page, dan nama page-nya. Misal di sini destinasi wisata, menggunakan inisialisasi destinasi, pada kuliner menggunakan kuliner, dan seterusnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan seterusnya akan diteruskan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahyu Saputra. Di sini saya akan melanjutkan tentang kawan saya. Apa? Salam- Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wahyu Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya Kon. Saya saya akan melanjutkan penjelasan tentang kawan saya di bagian kecil bener ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wahyu Saputra. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan proyek yang kami buat di bagian HTML dan CSS-nya. Nah, di sini untuk layoutnya saya buat menggunakan CSS Grid di sini. Untuk kolomnya 1 FR dan untuk panjangnya rows-nya 12 VH, 53 VH, 75 VH dan 35 VH di sini. Ini di sini grid areasnya. Kemudian di bagian head-nya di sini saya tambahkan grid area untuk grid templates area di kontainernya. Saya buat pisah menggunakan space between. Oke, selanjutnya untuk headernya di sini saya
tambahkan navbar menggunakan displaynya flex. Nah, ini jika na- navbar di hover di sini akan berubah warna dan kursornya menjadi pointer. Kemudian di buttonnya juga saya jika di hover akan berubah. Nah, selanjutnya di travel to your dream destination ini saya bungkus menggunakan div class title. Kemudian di sini ada buttonnya juga. Setelah itu untuk reservasi juga, untuk di bagian reservasi sama seperti sebelumnya. Kemudian, nah di sini saya akan menjelaskan HTML dan CSS-nya tentang tampilan. Nah di sini pertama saya membuat navbarnya. Pertama di sini saya bungkus kontainer dengan kontainer. Kemudian navbarnya. Nah, di kontainer sih di sini saya menggunakan CSS Grid. Oke, selanjutnya. Nah, di sini di navbar saya menggunakan div bukan menggunakan tag nav. Kemudian di bagian kontennya di sini saya di title di sini travel to your dream destination ini saya bungkus di dalam div title. Kemudian di sini saya tambahkan button yang jika diarahkan kursor ke buttonnya akan menggunakan ke hover jadi warna putih. Oke, di sini lanjut saja langsung ke tampilan loginnya karena terlalu banyak kalau harus dijelaskan satu-satu CSS-nya. Nah, di sini di login. Nah, di tampilan login di sini saya hanya menambahkan card, hanya menambahkan di plus card dan hanya apa? Untuk membungkus formnya saya menggunakan div card. Kemudian di sini saya tambahkan H1 untuk di sini saya menambahkan H1. Kemudian di sini untuk inputnya paddingnya padding ukuran-ukurannya di sini segini, padding leftnya 20 pixel, panjangnya 82%, dan lain-lain. Di sini buttonnya. Kemudian jika buttonnya di hover akan berubah menjadi putih dan saya tambahkan transisi 3 detik. Nah, di sini juga regisnya. Kemudian langsung ke registrasinya. Nah, di sini di tampilan registrasi. Nah, untuk di tampilan registrasi sama seperti login, di sini saya hanya menambahkan input input email dan sisanya sama seperti coding log CSS login, tidak ada bedanya.
Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh teman saya. Nah, oke, sebelumnya saya Vito Aditya dari MI3B. Di sini saya akan melanjutkan em, menjelaskan terkait tugas kelompok yang kelompok kami buat. Nah, di sini saya kebagian untuk menjelaskan database. Nah, sebelum kita maksudnya kita lihat dulu komen-komennya. Di sini ada koneksi PHP. Nah, gunanya koneksi PHP ini dia untuk mengonekkan PHP ini atau PHP dengan database. Nah, untuk komennya bisa lihat di sini seperti server name, username, password dan lain-lain. Nah, untuk server name-nya sendiri di sini ada localhost, username-nya root, DB name-nya kelompok, dan untuk komen-komennya atau search code-nya bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan login.php atau PHP. Nah, di login ini juga kita menggunakan koneksi dari PHP tersebut. Nah, untuk komennya itu di sini ada include koneksi dari PHP agar login PHP ini mengkonek dengan koneksi PHP yang ini. Nah, untuk untuk search code-nya bisa lihat di sini. Di sini kita menggunakan if else, dan lain-lain. Dan selanjutnya di sini kita juga menggunakan HTML. Nah, di menu HTML ini digunakan untuk membuat tampilan login kita. Di sini kita menggunakan HTML, navbar, code, text, password, dan lain-lain. Nah, HTML di sini digunakan untuk membuat tampilan login kita agar dapat diisi. Dan untuk search code-nya bisa lihat di sini. Ini sih. Nah, search code-nya bisa lihat di sini. Dan selanjutnya di sini saya kan membuka database yang telah kami buat di sini, localhost.php admin. Untuk database namanya di sini menggunakan database name kelompok. Nah, untuk database kelompok ini digunakan untuk menyimpan registrasi akun yang dibuat oleh user agar tersimpan di dalam database. Jadi, nah sebelum kita login di sini, kita harus membuat akun dulu. Nah, kita di sini akan meregister di sini. Contohnya di sini ada admin, admin. Ini di sini ada Gmail-nya, gmail.com. Passwordnya di sini 123. Nah, ketika kita udah registrasi di sini, em, akun yang telah kalian buat tadi sudah masuk ke dalam database yang telah terkoneksi PHP tadi. Dan contohnya di sini. Di sini ada akun yang kita buat di sini ada admin, passwordnya di sini kelompok1@gmail.com, Gmailnya dan lain-lain. Mungkin langsung saja kita coba untuk login. Ini benar. Nah, ketika kita memasukkan akun yang telah kita registrasi tadi,
kita tersambung ke website yang telah kita buat. Dan di sini untuk websitenya telah dijelaskan ke teman saya. Mungkin penjelasan dari saya sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke teman saya. Mungkin sekian saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.